Sidoarjo sendiri itu nggak tahu kalau di Jetis ini ada batik. Bagaimana bisa tempat ini disia-siakan? Kampung yang memiliki kesan zaman dahulu bisa dijadikan wisata berlibur sembari belajar batik. Juga cocok dijadikan tempat-tempat sedang menarik. Bangunan tua buat mata terpukau, hati senang. Tersedia banyak toko batik yang berjejer. Bahkan peralatan batik juga dijual. Batik kain hingga batik berupa pakaian tersedia. Ini dia gang paling istimewa. Di gang ini ada harta karun tersembunyi. Cukup jalan beberapa langkah saja. Dan ini dia tempat paling direkomendasikan warga untuk dikunjungi. Lalu, tunggu apa lagi? Jadi di Kampung Batik Jetis Sidoarjo ini itu udah sangat paket komplit dari segala aspek, karena di sini kita bisa melihat, belajar dan membeli semua jenis batik, terutama batik lukis. Apa historis dari batik Jetis ini? Kampung Batik Jetis sendiri telah ada sejak tahun 1675. Batik tulis awalnya dibawa oleh Mbah Mulyadi, yang mana beliau itu adalah keturunan dari Kerajaan Kediri yang melarikan diri ke Sidoarjo karena kejaran oleh Belanda. Nah, disebut juga Mbah Mulyadi ini memotivasi penduduk Jetis untuk memanfaatkan kegiatan membatik ini menjadi kegiatan perekonomian di wilayah Jetis. Awal mula dinamakan Kampung Batik Jetis karena penduduk Jetis ini banyak sekali yang gemar membatik. Nah, pada pemerintahan 2008, Pak Windarso Kampung ini dinamakan Kampung Batik Jetis. Naiknya Kampung Jetis ini penjualannya naik ketika di tahun 1900-an sampai masa-masa COVID. Akan tetapi, sangat disayangkan peminatnya menurun, baik untuk sekedar berkunjung maupun membeli batik. Batik sendiri merupakan kearifan lokal dan budaya Indonesia yang wajib kita kenalkan kepada khalayak ramai. Batik sangat indah, baik dijadikan kain ataupun produk pakaian. Batik sendiri merupakan ciri khas Indonesia dan wajib kita kenalkan kepada generasi manapun. Halo, bersama saya Bu Yuyun di sini. Bu Yuyun itu sebenarnya masih merasa bingung. Menurut teman-teman, apakah menurunnya minat masyarakat terhadap Kampung Batik Jetis disebabkan oleh para pengrajin yang kurang inovatif, oleh pemerintah yang kurang memberikan perhatian dan dukungan, atau justru oleh generasi muda yang seharusnya turut berperan dalam mengembangkan serta berinovasi? Jadi, menurut teman-teman, pihak siapa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki? Karena menurut Bu Yuyun sendiri, Kampung Batik Jetis sebenarnya memiliki lokasi yang sangat strategis. Karena letaknya sangat dekat dengan stasiun Sidoarjo. Setelah turun dari stasiun, pengunjung dapat langsung mampir untuk melihat dan mengenal lebih jauh tentang Kampung Batik Jetis. Lalu, aspek infrastruktur apa aja yang perlu diperbaiki? Ada banyak sekali yang harus diperbaiki dari Kampung Batik Jetis ini. Salah satunya adalah akses jalan. Akses jalan yang sempit membuat pengunjung sulit untuk mendatangi Kampung Batik ini. Nah, apalagi yang membawa mobil, jadi aksesnya sangat sulit. Sesi akhir, apa kata warga? Adakah bantuan dari pemerintah, baik dari segi promosi atau bantuan langsung uang? Kalau tahun ini nggak ada sama sekali. Kalau zamannya SBY. Menurut Anda, bagaimana batik saat ini dipandang oleh generasi muda? Orang-orang itu melihat batik itu pasti kayak, alah batik buat apa gitu, pasti kayak gitu kan. Kalau nggak yang benar-benar tahu tentang batik itu kayak menyepelekan zaman sekarang. Iya. Kata-kata generasi muda. Penurunan minat terhadap batik berdampak pada ekonomi pengrajin lokal. Namun, masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Generasi muda juga harus turut berperan menghidupkan kembali minat terhadap batik. Sebaiknya generasi muda sebagai generasi emas bisa membantu lewat media sosial.
atau menjadi agen promosi. Bisa mempromosikan destinasi wisata yang berkaitan dengan batik itu sendiri. Salah satunya seperti Kampung Batik Jetis. Tidak hanya sekedar belajar, tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi juga bisa membeli produk yang ada di sana. Dimana kita bisa menggerakkan roda perekonomian di Kampung Batik Jetis dan menunjukkan rasa bangga terhadap budaya kita atau kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan berkunjung ke Kampung Batik Jetis ataupun tempat yang serupa, secara tidak langsung telah mengimplementasikan nilai sila ketiga, cinta tanah air. Beralih pada SDGs, kegiatan di Kampung Batik Jetis perlu dilakukan karena wilayah ini merupakan sentra industri kreatif yang mampu memperkuat ekonomi lokal. Melalui peningkatan kunjungan dan kolaborasi, pengrajin memperoleh peluang kerja yang lebih layak dan pendapatan yang lebih stabil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sebagaimana dengan tujuan SDGs 8. Sebagai bangsa Indonesia, mari tumbuhkan rasa bangga dengan produk negeri. Ayo, sebagai generasi muda, kita bawa perubahan baik yang nyata. Telah terdiri. Udah. Maaf. Gang yang di depan itu ya. Ya, hai. Kalva ketutupan payung. Hai.